Beda dua katanya di sini. Stefanus punya dia pakai pleres kerito. Di sini dia pakai kecaritomene atau keritomene dalam pembacaan. Jadi Pak Ahok dari penggunaan yang pertama standar penafsiran yang kita masukkan di sini adalah standar penafsiran gramatikal. Standar hermeneutik dan penafsiran gramatikal itu pertama adalah basis atau struktur gramatikal yang terdiri dari sintaksis dan leksikon. Leksikon adalah pemilihan kata. Di dalam kasus ini, yang kalau kita mulai dengan Immaculada, Maria, di sini Lukas sendiri menggunakan dua kata yang berbeda. Yang satunya untuk Stefanus dia kata penuh rahmat tetapi pleres kerito pada saat itu saja. Sedangkan full of grace atau keritomene di dalam Maria punya itu artinya sampai Santo Hieronymus tidak bisa menerjemahkan dengan kata full of grace. Hieronymus itu lebih dari sebuah full of grace, lebih dari sebuah penuh rahmat, tidak bisa terbayangkan dan terungkapkan dengan kata-kata manusia. Karena itu Lukas menggunakan keritomene untuk Maria, penuh rahmat yang sangat berbeda dengan pleres kerito yang digunakan untuk Stefanus. Jadi dalam pengertian ini, keritomene itu adalah telah, selama, dan sesudah. Telah, selama, dan sesudah. Ini penting sekali dalam pengertian Immaculata. Jadi, kalau seandainya saudara-saudari Protestan bilang Maria tidak dipersiapkan, itu tidak bisa. Maria dipersiapkan. Karena itu kehilangan 2 Makabe, maka hasilnya seperti ini. 2 Makabe 2 mulai dari ayat 5. Bahwa tempat yang akan menerima tabut itu harus dipersiapkan secara khusus. 2 Makabe 2 ayat 5. Mulai dari 5. Ya. Setibanya di sana Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua. Kemah suci, tabut perjanjian, dan mesbah ukupan di bawahnya masuk. Lalu tempat masuk direbat olehnya. Kemudian beberapa orang pengiringnya pergi ke sana untuk menandai jalannya. Tetapi tidak mereka temukan lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnyalah mereka. Katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihaninya lagi. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi. Sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Pahok, tabut perjanjian baru akan muncul lagi, di mana kemuliaan Allah akan hinggap di atasnya, dan menurut doa Salomon, dan dengan demikian Salomon berdoa agar tempat itu yang akan menerima isi dari tabut itu harus dipersiapkan secara istimewa. Dan ingat yang dikatakan Yesaya 7:14. Kemasiasan Yesus, Emmanuel, keperawanan Maria adalah tanda kemasiasan Yesus. Karena menurut nubuat perjanjian lama, seorang Mesias harus lahir dari seorang perawan. Pertanyaan di sini, Salomo pun berdoa agar tempat itu harus dipersiapkan secara istimewa, secara khusus. Karena itu Lukas menggunakan keritomene. Tempat ini harus dipersiapkan secara khusus. Dan ketika sama seperti yang dikatakan di dalam kembali 2 Makabe 2 ayat 8 tadi, bahwa apa yang dikatakan di situ, roh Allah, rahmat Allah atau apa?
Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua. 8, Deo langsung 8. Langsung 8 aja. 8. Iya. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi. Sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. 1:42 Lukas. Yang sama tidak? Kemuliaan Allah akan akan turun ke atasmu atau tidak? Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Oke, kembali ke bawah. Ini sudah di 42 ya. Kita turun. Bayangkan yang ada terberkatilah engkau, satunya Maria. Yang kedua, dengan kata yang sama, terberkatilah buah rahimmu. Jadi wanita ini bukan wanita main-main yang dipakai setelah dibuang. Terberkatilah buah rahimmu dan terberkatilah engkau sendiri. Makanya Maria, apa kata Maria di ayat 46? Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Mulai dari kapan? Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, kecuali Protestan, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kecuali Protestan, dikeluarkan dari segala keturunan itu. Ya, bukan lagi keturunan itu. Jadi bagaimana kemuliaan Allah turun atas Maria? Ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Deu, engkau kembali ke 39 kunjungan 38. Iya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hawa lama percaya kepada perkataan setan dan jatuh ke dalam dosa. Hawa baru percaya kepada perkataannya siapa? Deu. Malaikat Gabriel. Dan hasilnya kelahiran Sang Juru Selamat yang memberikan kita hidup. Dia adalah bait Allah, bait suci, bait Roh Kudus dalam pengertian ketika sebelum ayat-ayat sebelumnya, apa kata malaikat? Roh Allah akan turun atasmu. Sebab itu anak yang engkau lahir akan disebut anak Allah. Yang lahir anak Allah ini gimana ya? Kalau Tuhan duduk di kursimu, yang engkau duduk sekarang, engkau akan duduk lagi di kursi itu? Saya pasti jaga. Maksudnya seperti itu ya, maksudnya dalam mengerti. Ini saya belum masuk ke Makanya Maria bilang, jiwaku, hatiku memuliakan Allah dan jiwaku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Yesus belum lahir, Yesus masih ada di rahim. Maria sudah bilang, Allah Juru Selamatku. Masih butuh 33 tahun Yesus mati dan menyelamatkan, menembus kita semua. Maria sudah mengatakan, Allah Juru Selamatku. Penyelamatan antisipasi untuk Maria sebelum Yesus mati di kayu salib. Sebelum dia dilahirkan, Maria sudah katakan, hatiku bersukaria dan jiwaku memuliakan Allah karena Allah Juru Selamatku. Mereka bilang, itu kan, lihat ini wanita, Maria berdosa karena itu. Dia bilang, Allah Juru Selamatku. Pendeta, tunggu 33 tahun dulu baru Yesus mati di kayu salib untuk selamatkan kita. Maria itu, Yesus masih di dalam rahimnya, dia sudah katakan Allah Juru Selamatku. Contoh kecil. Tanah yang diinjak Yesus itu suci, maka dikatakan tanah suci. Kayak pamit. Teman-teman, mereka bilang, Protestan juga bilang kita pergi ke tanah. Karena apa? Yesus injak ya, tanah yang dilewati Yesus, yang hidup Yesus.
Bagaimana mungkin rahim yang mengandung itu tidak suci? Kalau tanah yang dia injak saja suci, bagaimana dengan rahim di mana 9 bulan dia ada di sana? Bagaimana dengan tangan yang menggendong anaknya? Bagaimana dia menyusui dan memberi makan Yesus itu? Apakah tidak suci? Tanah yang dia injak suci? Rahim yang dia tempat di 9 bulan, yang menemani sampai dia mati di kayu salib, yang menemani sampai hari Pentekostes para rasul, itu tidak suci. Itu sangat berdosa, sangat kurang ajar orang yang bilang tempat yang terima hal yang kudus, anak Allah itu berdosa. Itu kurang ajar, pendeta-pendeta seperti itu kurang ajar bagi saya. Karena Maria orang kudus, dan tugas orang kudus mengantar doa-doa kita yang dijelaskan oleh Wahyu. Jadi tugasnya seperti itu. Mereka panas kalau kita bilang Salam Maria. Ya, yang ada dalam kitab Salam Maria penuh rahmat, malaikat sapa Maria. Tuhan sertamu, disapa oleh malaikat. Lalu, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata siapa? Kata Elizabeth. Ya, sangat sekurat. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, orang kudus. Santa Maria, Bunda Allah. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth. Apakah Elizabeth lebih besar dari para pendeta? Menjadi mama dari Yohanes Pembaptis. Apakah lebih besar dari kita semua? Tidak ada satupun yang lebih besar daripada yang dilahirkan oleh seorang perempuan seperti Yohanes Pembaptis ini. Oke. Doakanlah kami yang berdosa ini. Kenapa yang doakanlah kami yang berdosa ini? Barusan dikatakan. Hatiku bersukaria, jiwaku muliakan Allah karena Allah juru selamatku. Sebelum Yesus lahir, butuh 33 tahun, Maria sudah diselamatkan. Sedangkan kita tunggu Yesus mati dulu di salib. Karena itu, doakanlah kami yang berdosa ini. Dia tidak berdosa. Dikandung tanpa noda. Pada waktu kami mati, siapa yang menjadi saksi kematian Yesus di salib? Siapa? Siapa yang ada di saat mati anaknya di salib? Ibunya. Luther. Lalu nanti Yesus datang dengan orang kudusnya siapa? Yang Yesus datang. Protestan punya, kan tidak ada orang kudus. Tuh kayak pamit, mereka ada orang kudus. Bunda Maria orang kudus. Nanti ketika Yesus datang, nanti pada saat akhir zaman, dia datang dengan siapa? Dew, 1 Tesalonika 3:13. Kita mau buat daftar orang kudus yang datang bersama dengan Yesus yang adalah Protestan. Karena menurut Efrasoru, orang kudus adalah orang yang masih hidup saja. Tetapi nanti Yesus datang dengan siapa? Silakan Dew. 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Luther punya yang mana? Protestan punya yang mana nih? Yang datangnya Yesus. Kan mereka tidak ada orang kudus di dalam. Apa itu Injil Yohanes? Ini penting sekali. Yohanes memberikan 2 tempat khusus untuk Maria. Awal kehidupan Yesus dan akhir kehidupan Yesus. Tidak ada lagi episode tentang Maria selain 2 hal itu. Keperkawinan di Kana dan kematian Yesus di salib. Tidak akan temukan Bunda Maria di tempat lain lagi. Mau dikatakan Yohanes, murid terkasih yang menerima Maria di rumah, apakah dia akan omong buruk tentang ibu yang telah dipercayakan Yesus kepada dia? John? Ya, Romo. Tidak. Karena itu dia mau menonjolkan Bunda Maria ini dalam 2 hal. Yang pertama, menyampaikan persoalan orang kepada sang raja seperti yang dilakukan di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19 ketika Betsaida pergi dan mengatakan, ini loh kebutuhan orang. Oke. Yang pertama, 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu dari sang raja? Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia.
Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Terus itu pakai itu terus. Lalu perempuan itu Panas nggak? duduk di sebelah kanannya. Oke. Sudah. Cukup. Betsaida ibunya sang raja Samuel ya, Solomon. Dia pergi menyampaikan persoalan orang lain, dan apa yang dibuat oleh sang raja? Menempatkan ibunya di samping kanan. Ini penting sekali. Yohanes mau katakan ini loh, tugas dari sang ibu, sang raja, ibu dari sang raja, menyampaikan pesan kepada siapa? Kepada raja tentang persoalan orang lain, kebutuhan orang lain. Seperti yang Betsaida masuk menghadap raja untuk membicarakan persoalan orang lain. Dan itu raja, apakah sang raja tadi mengatakan, kau keluar dari sini, kau tidak penting, atau dia menempatkan ibunya di samping kanan? John. Letakkan di samping kanan. Oke, sekarang tugasnya Maria. Mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, perempuan, mau apakah engkau daripadaku? Ini bukan berarti, ini pernyataan bukan berarti Bunda Maria tidak menghormati, Yesus tidak menghormati Bunda Maria. Karena harus melewati proses pembaptisan dan semuanya itu ya, di padang gurun dan semuanya. Prosesnya harus seperti itu. Jadi belum waktunya, karena ketika saya harus keluar dulu, dibaptis dulu dan semua, menunjukkan, ditabiskan, dikukuhkan sebagai imam agung dulu dalam pembaptisan dan semuanya itu sebenarnya. Tetapi fokusnya Yohanes itu mau katakan bahwa tugas sang ibu dari sang raja adalah pergi menyampaikan persoalan. Yesus bilang, belum sampai waktuku, mau apa dengan aku? Ini bukan pernyataan yang menjelekan Maria, bukan. Itu hanya kepala yang buruk, negatif dari Protestan seperti itu kepada Maria. Benci kepada Maria, bukan kepada Yesus dalam pengertian ini. Oke. Dan ingat saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria setelah itu diam dalam pengertian ini, dia hanya pergi langsung katakan kepada orang-orang Yahudi. Yohanes 2 ayat 5 deh, kalau tidak salah. Dia tidak protes. Dia langsung pergi sampaikan kepada orang lain. Untuk apa? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bunda Maria, yang pertama, sampaikan kepada Yesus kekurangan kita. Yang kedua, sampaikan kepada kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mujizat terjadi ketika kita mentaati seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria. Lakukanlah apa yang dikatakan, yang diminta, yang diperintahkan oleh siapa, John? Raja. Oleh Yesus, sang raja. Dan Bunda Maria mendapat kehormatan dalam undangan, ditempatkan pertama daripada Yesus dan para murid. Baca ayat 1-nya, Dew. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. John, Yohanes menempatkan posisi Maria sebagai undangan VVIP. VIP. Setelah itu Yesus dan para murid diundang juga. Kalau seandainya Yohanes tidak mau menempatkan Maria di sini, dia akan mengatakan Yesus dan para murid, setelah itu undang juga mamanya. Selesai. Maria. Lihat Injil, harus dilihat prioritas di dalam penempatan, sintaksis namanya. Karena itu gramatikal itu sangat sangat penting untuk sebuah hermeneutik dan penafsiran. Kenapa? Karena itu mendukung. Dia menggunakan etimologi apa, leksikonnya apa, dan penempatan kata-kata itu ada di mana, yang kita namakan sintaksis. Kalau Maria ditempatkan seperti ini, Petrus ditempatkan yang pertama, itu ada apa di situ? Protestan tidak akan melihat itu. Dan di sana yang terpenting yang mau dibawa oleh Yohanes yang pertama, genaplah apa yang di dalam perjanjian lama, Betseba membawa persoalan orang kepada raja untuk diomong, Maria juga membawa persoalan
pasutri itu kepada sang raja. Yang kedua, Maria tidak protes. Maria hanya katakan begini, walaupun Yesus bilang belum sampai waktuku. Maria katakan kepada pelayan, lakukanlah apa yang dia katakan. Juga katakan kepada kita semua. Mau mujizat terjadi, lakukan apa yang diperintahkan oleh anak saya, oleh Yesus. Selesai. Yang ketiga, penekanan dan prioritasnya Yohanes ada di ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan Dan siapa yang percaya? murid-muridnya percaya kepadanya. Dan murid-muridnya apa? Percaya kepadanya. Dari posisi Yohanes 2 ini tentang Maria, Yohanes membawa kita tempat kedua penting sekali Maria di dalam penyaliban Yesus. Yohanes 19 ayat 26-27. Orang-orang yang percaya ini di dalam mujizat pertama ini dibawa ke salib, dan disalib Yesus mempercayakan orang-orang yang percaya ini supaya menjadi anaknya siapa? Ayo protesan, kalau mau yang akan menjadi anaknya siapa? Orang-orang yang percaya di dalam Yohanes 2 ini, ayat 11 ini, orang-orang yang percaya ini akan dibawa kemana? Ke Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan karena itu, dia akan menjadi yang pertama dari semua saudaranya yang lain. Roma 8:29. Kayak Yohanes itu hanya dua posisi tentang Maria ya. Di dalam John, di dalam perjamuan di Kana dan di salib. Lalu yang orang yang percaya ini dibawa ke salib supaya dipercayakan kepada Maria sebagai anak-anaknya dan Maria sebagai ibu kita. Supaya yang ditulis oleh Paulus kepada Roma itu penting sekali. Supaya dia menjadi apa? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan karena menjadi keturunan perempuan ini, kita akan dimusuhi. Wahyu 12:17. Yang terakhir kan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ingat, Wahyu itu ditulis oleh Yohanes yang sama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang pertama, anak-anaknya itu harus yang pertama menuruti perintah-perintah atau hukum-hukum. Dan hukum itu diberikan kepada siapa? Kisah 1 ayat 2. Ayo. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Keturunan Bunda Maria ini adalah yang menerima perintah. Yang kedua, keturunan ini harus menjadi saksi-saksi bukan hanya di Galilea, di Yudea, tetapi di mana? Ayat 8-nya, Deo. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Supaya dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sampai ke ujung bumi. Dan iman tentang Roma ini sudah dikenal di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8.
Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Tapi kita tidak tahu gereja mana yang imannya telah tersebar di seluruh dunia, ayat 7-nya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, Di mana? yang dikasihi Allah. Di mana? Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Tahan, bukan saya menjadikan saya orang kudus, tapi saya ini pasif. Saya yang dijadikan orang Kudus. seperti Markus Adi bilang, semua orang yang percaya itu orang kudus. Setan juga percaya, bagaimana nanti? Ternyata kriteria yang dijadikan orang kudus harus ada kanonisasi loh. Kamu jangan suka-suka. Yang dijadikan orang kudus, lalu Dew, Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. salam spesial untuk kamu yang ada di Roma, yang dikuduskan, yang dijadikan orang-orang kudus, karena telah tersiar ayat 8-nya. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Satu-satunya surat Paulus yang mengatakan bahwa iman Roma telah tersebar di seluruh. Kak, mau tahu kenapa iman Roma telah tersebar di seluruh dunia? Karena ada Petrus di situ. Kisah 15 ayat 7. Apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Di mana ada Petrus, dia bilang melalui mulutku semua bangsa-bangsa lain mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Paulus menegaskan, mengkonfirmasi dalam Roma 1 ayat 8. Iman tentang Roma telah tersebar di seluruh dunia. Dan Petrus katakan, melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Karena itu seluruh gereja Kristus menyalami Roma. 16. Oke, karena jadi saudaranya Yesus ya. Harus mampu menyalami Roma. Dew, 16 Roma. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Salam kepada Roma dari seluruh gereja Kristus. Karena iman tentang Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Yang tidak menyalami Roma, ayat 17-18-nya. Bahaya ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Karena 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu